Inilah doa kami Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Kami ingin hidup kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Kami tidak ingin mengisi hidup ini dengan hal-hal yang tidak berguna, bahkan berita-berita yang ada di luar sana yang sering kali menyesatkan kami. Tetapi hari ini kami berdiri di hadapan Allah, berada di hadapan takhta dan juga tatapan wajah Tuhan. Biarlah kami semua menikmati firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dengan bebas, hingga kami semua mendapatkan isi hati Tuhan, mendapatkan tujuan Tuhan, maksud-maksud Tuhan yang indah buat kami. Tuhan yang punya firman, kami tidak layak sebenarnya, tetapi satu anugerah terbesar kalau Tuhan mau berfirman buat kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami semua yang duduk mendengar, dan kami semua boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa ketemu kembali. Rasanya Natal sudah lewat ya, tapi tanggal 25-nya masih hari Kamis besok gitu ya. Tapi itulah Natal tiap tahun gitu ya. Ada yang di awal bulan, nanti ada yang Natal sampai Januari gitu ya. Saya harap suasana Natal boleh tidak ada di gereja, tetapi di hati kita selalu ada Natal. Amin ya. Ya, baik saudara-saudara sekalian. Mari saya ingin membawa kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke 16 saja. Ayat 1 sampai yang ke 16, saya yang akan membacakannya dan Bapak Ibu boleh menyimaknya ya. Ini satu teks yang sering kali kita baca ketika kita merayakan Natal. Matius 21 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah itu kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun lama, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya,
dari orang-orang Majus itu. Saudara, ini satu hal yang sangat menarik, satu teks yang sering kita bacakan gitu ya. Di seri pertama kemarin kita udah belajar ya, engkau jadikan apa Yesus dalam hidupmu, ya. Nah, ini menarik Saudara karena kita sudah melihat pengertiannya kemarin. Banyak orang berinteraksi dengan Yesus, banyak orang memperlakukan Yesus tidak seharusnya. Mereka tidak memperlakukan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi manusia seringkali menjadikan Yesus itu hanya sekedar tokoh sejarah saja. Ada yang menjadikan Yesus cuma sosok yang dikagumi saja. Bahkan agama sebelah, bukan sebelah ya, agama yang lain itu mengagumi Yesus, saudara. Ya kalau saudara lihat agama universal, ya ada namanya agama universal. Kalau lewat belakang ini ke sana ada tuh, yang patungnya banyak tangan itu, saudara. Ya. Nanti di sini, mohon maaf ya, ada yang namanya Sai Baba di tengah gitu ya. Nanti pojok kiri ada Muslim, ada apa. Salah satunya siapa? Yesus, saudara. Jadi ada 5 tuh kelilingin dia, yang dianya di tengah gitu ya. Nah ada kayak gitu, saudara. Mereka anggap dia sosok yang dikagumi. Maka diambil jadi unsur agama itu. Gitu ya, menarik ya. Padahal Alkitab nggak pernah ngomong begitu gitu ya. Atau ada yang memperlakukan Yesus cuma sekedar sebagai nabi saja. Ada yang memperlakukan Yesus sebagai guru yang baik saja. Ada yang memperlakukan Yesus cuma tokoh agama saja. Saudara, banyak orang salah memperlakukan Kristus dalam hidup mereka. Nah, hari ini seri kedua kita bicara tentang engkau jadikan apa Yesus dalam hidupmu. Ini khusus belajar tentang Raja Herodes. Kita mau lihat bagaimana Herodes memperlakukan Yesus dalam hidupnya. Bagaimana Raja Herodes berinteraksi dengan Yesus ketika dia mendengar Yesus itu dilahirkan. Ya, Herodes jadikan apa Yesus dalam hidupnya? Ini pertanyaannya. Ya, bagaimana sikap Herodes meresponi kelahirannya? Bagaimana dia memperlakukan Yesus, saudara? Nah, sekarang kita kembali ke teks kita supaya kita bisa menemukan kesimpulannya dulu. Bahwa rupanya Herodes menjadikan Yesus seperti itu toh, gitu ya. Nah, coba kita kembali ke teks kita ya. Di situ dikatakan tadi kan, ketika Raja Herodes mendengar raja yang lahir itu, ia terkejut, saudara. Ia terkejut. Kemudian yang kedua, Herodes diam-diam memanggil orang Majus itu, bertanya bagaimana bintang itu bisa nampak di timur. Oh, sampai di sini kita belum curiga kan? Kalau orang Majus itu sudah curiga belum? Belum. Lalu Herodes pura-pura nih, dia bilang gini, pergilah, selidikilah tentang anak itu. Nanti setelah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sudah curiga belum Herodes, orang Majus? Belum curiga, saudara. Oh, ini raja hebat ya. Karena berita yang keluar dari mulutnya para Majus itu, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami datang untuk menyembah dia. Kagetlah si raja satu ini, ya kan? Lalu raja satu ini bilang, coba selidiki deh. Nanti kalau ketemu, kasih tahu saya. Supaya aku pun datang menyembah dia. Wah, belum curiga. Pasti mereka pikir, wah raja pun mau datang ya. Luar biasa gitu ya. Ini penemuan spektakuler di abad ini. Kira-kira begitu ya. Karena melihat bintang seorang raja. Nah, tetapi saudara, ya orang-orang Majus itu diperingatkan oleh malaikat. Setelah ketemu dengan Yesus, malaikat bilang, jangan pulang ke Herodes, pulang lewat jalan lain. Nah, mereka pulang lewat jalan lain, saudara. Jadi Herodes tunggu-tunggu, mana itu orang Majus kemarin. Jadi selama ini dia tidur juga nggak nyenyak, saudara. Dia tidur tuh susah gitu ya. Dia pingin cepat di mana ini ada gitu ya. Nah, yang menarik, setelah Herodes tahu, kalau orang Majus itu tidak memberitahukan berita tentang anak itu kepada dia seolah-olah diperdaya gitu ya. Dia akhirnya marah. Dia suruh pasukannya membunuh semua anak usia 2 tahun ke bawah di di Bethlehem dan sekitarnya. Ya. Wah, itu akhirnya ada tangisan sana sini di seluruh kota Bethlehem, saudara. Dan pernah salah satu hamba Tuhan, teman kita gitu ya, pernah bikin tema khotbah Natal gitu ya. Natal yang berdarah gitu ya. Dia ambil dari teks ini. Natal yang berdarah. Waduh, serem ya. Natal itu kan mesti bawa sukacita. Ini kok
khotbah, tema khotbahnya kok Natal yang berdarah. Karena dia mau expose yang anak yang dibunuh 2 tahun ke bawah itu, saudara. Nah, sampai di sini, saudara. Sampai di sini. Akhirnya kan kita tahu, wah, rupanya Herodes seperti itu toh. Jadi dia ngomong 1-5, orang belum curiga. Tapi yang ke-6 ketika dia membunuh semua anak di usia 2 tahun ke bawah, orang baru tahu. Nah, dari kisah ini, dari teks yang kita baca, kita udah bisa simpulkan. Herodes jadikan apa Yesus dalam hidupnya? Herodes menjadikan Yesus itu temankah? Herodes menjadikan Yesus itu sahabatkah? Dia menjadikan Yesus itu kawankah? Rekanankah? Tidak, saudara. Herodes menjadikan Yesus musuh dalam hidupnya. Dia menjadikan Yesus lawan di dalam hidupnya. Dia memusuhi Yesus, saudara. Ya, pertanyaannya, apakah artinya Herodes memusuhi Yesus? Apa artinya memusuhi di sini atau menjadikan musuh? Ya, Herodes menolak eksistensi Yesus sebagai raja segala raja. Ini yang pertama. Sejak bayi Yesus sudah ditolak, dia dikejar-kejar, diburu-buru ya untuk dibunuh, saudara. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa natur dosa manusia yang ada pada Herodes pada dasarnya nggak mau terima Yesus. Itu artinya mengapa Herodes dikatakan memusuhi Yesus. Yang ketiga, ada konflik 2 kerajaan. Konflik 2 kerajaan itu apa? Herodes mewakili raja dunia. Herodes mewakili kuasa politik dunia ini. Herodes mewakili pemerintahan berdasarkan ambisi dan kekuasaan di dunia ini. Sedangkan Yesus, dia mewakili raja sejati, kerajaan Allah, pemerintahan berdasarkan kebenaran dan anugerah. Wah, ini 2 kerajaan yang berbeda. Jadi wajar dong kalau mereka bermusuhan. Ya bisa jadi, saudara. Banyak orang seperti Herodes zaman sekarang, ya nggak terima kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia masih nyaman dengan kerajaan dunia. Jadi ada konflik 2 kerajaan di situ. Nah, sekarang kita mau melihat lebih dalam, saudara. Ya, ciri-ciri orang yang memperlakukan Yesus sebagai musuh, sebagai lawan dalam hidupnya. Ya, jangan-jangan kita salah satunya gitu ya. Walaupun Herodes sudah lama mati gitu ya, tapi kita jadi Herodes zaman sekarang gitu ya. Hati-hati, saudara. Ya, nampaknya kita seperti orang Kristen, tapi kita sebetulnya memusuhi Yesus loh. Kalau tidak diungkapkan ciri-ciri orang yang memusuhi Yesus, kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan kita salah satu yang memusuhi Yesus. Yang menjadikan Yesus musuh bagi kita. Yang menjadikan Yesus lawan bagi kita. Seperti Herodes. Kita lihat ada 4 ciri yang saya mau sampaikan hari ini. Dan nampaknya ada 8 ciri. Yang 4 cirinya saya sampaikan tanggal 25 besok. Ya, tanggal 25 besok. Supaya kita lengkap dapat pelajaran dari kisah Herodes ini. Ya, yang pertama, ciri orang yang memusuhi Yesus, yang menjadikan Yesus musuh dalam hidupnya. Yang pertama itu mereka takut kehilangan kendali atas hidup mereka. Mereka takut, saudara. Ya, mengapa orang yang memusuhi Yesus itu takut kehilangan kendali atas hidup mereka? Tahu maksudnya kendali ya? Kendali itu ya kendali. Kan selama ini yang mengendalikan hidupku kan aku, gitu kan? Di tanganku lah segala kendali hidupku. Gak boleh yang lain gitu. Waktu Yesus datang pun, Yesus pun gak boleh. Ya, yang pegang kendali aku gitu kan. Nah, kenapa orang yang memusuhi Yesus justru takut kehilangan kendali? Saya mau kasih tahu ya. Kenapa? Ada 3 alasan. Karena yang jadi raja atas hidup mereka selama ini adalah diri mereka sendiri. Yang jadi penguasa atas hidup mereka selama ini adalah diri mereka sendiri. Yang jadi tuan, yang jadi Tuhan atas hidup mereka selama ini adalah diri mereka sendiri. Jadi kendali itu ada di tangan mereka. Aku adalah rajaku sendiri. Aku adalah penguasa hidupku sendiri. Aku adalah Tuhan atas diriku sendiri. Lalu tiba-tiba ada raja yang begitu besar lahir. Dan raja itu seorang yang mau memerintah atas hidup kita. Kita nggak terima. Kenapa? Karena kita takut kehilangan kendali atas hidup kita. Saudara, ini sesuatu yang tidak disadari orang Kristen.
Banyak orang menolak Yesus gara-gara mereka nggak rela memberikan seluruh hidup kepada Tuhan dan akhirnya dikendalikan oleh Yesus gitu ya. Mereka udah salah sangka dulu dengan Yesus. Mereka pikir ini raja apa ini gitu ya. Pokoknya saya nggak peduli siapapun raja, saya nggak peduli. Pokoknya aku nggak mau kehilangan kendali atas hidupku. Inilah yang dialami oleh Raja Herodes. Raja Herodes selama ini yang menjadi raja atas hidupnya adalah dia sendiri. Yang menjadi penguasa atas hidupnya adalah dirinya sendiri. Yang jadi penguasa dan raja atas seluruh Yerusalem adalah dia sendiri. Lalu tiba-tiba dia mendengar ada raja orang Yahudi yang lain yang lahir. Dan dia mendengar berita itu dalam ayat 3. Dia terkejut. Dia kaget, saudara. Terkejut ada bisa dua versi ya. Terkejut itu bisa karena orang senang. Oke? Kaget gitu. Wah, hebat ya gitu. Orang terkejut juga bisa karena gembira. Orang terkejut juga karena sukacita. Bisa. Tapi dia terkejut bukan karena itu. Dia terkejut, dia gempar, dia heboh. Karena rasa takut, rasa khawatir tergantikan oleh raja ini. Sejak itu Herodes memusuhi Yesus, dia menolak Yesus. Ya walaupun mereka bilang itu raja orang Yahudi. Kenapa? Dia takut 4 hal hilang dalam hidupnya. Pertama, dia takut kehilangan tahtanya. Yang kedua, dia takut kehilangan jabatannya, kedudukannya. Karena saya pikir ini para majus ini juga bodoh menurut saya. Bukan bodoh ya, saya nggak sebut mereka bodoh ya. Salah bicara maksud saya kan. Kalau mereka datang pernah dengar ada raja yang baru lahir nggak? Kalau Herodes bilang enggak, oh ya sudah, makasih ya. Kan tidak ada masalah gitu kan. Tapi memang ini Tuhan mau mengungkapkan hal ini, saudara. Datang-datang di depan raja, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Ya siapa yang nggak marah? Takut kehilangan takhta, jabatan, kedudukan, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan kerajaan, dan takut kehilangan kendali atas hidupnya. Intinya, Herodes takut tergeser oleh raja yang sejati itu, yaitu Yesus, saudara. Jadi Herodes memang sudah lama tidak mendengar hal-hal yang sifatnya saingan dan musuh kayak begini. Begitu dia dengar, dia kaget, dia terkejut, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara. Ada nggak orang Kristen seperti Herodes? Ada, saudara. Ya, banyak orang Kristen yang tidak sabar, tidak sadar. Mereka sebetulnya menjadikan Yesus musuh dalam hidup mereka. Dari mana kita tahu? Ya, mungkin kita lihat mereka rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin doa gitu ya, rajin baca firman gitu ya, rajin pelayanan gitu ya. Tetapi yang menjadi raja atas hidup mereka masih mereka sendiri. Yang menjadi penguasa atas hidup mereka adalah mereka sendiri. Yang menjadi pengendali atas hidup mereka masih mereka sendiri. Yang menjadi tuan atau Tuhan atas hidup mereka masih mereka sendiri. Padahal udah rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin ibadah, rajin doa dan sebagainya. Rajanya masih mereka, bukan Yesus. Berarti Yesus itu masih lawan kamu. Yesus itu masih musuh kamu. Nah, orang yang memusuhi Yesus selalu berkata begini, saudara. Saya kasih tahu. Mereka suka mengatakan begini. Oke, Yesus, engkau boleh jadi Tuhan saya. Boleh. Gitu ya. Mereka ngomong, oke Yesus, kau bolehlah jadi Tuhan saya. Silakan gitu ya. Tapi mohon maaf ya, jangan kendalikan hidup saya. Jangan kuasai hidup saya. Jadi Tuhan boleh, tapi jangan kendalikan hidup saya. Jangan kuasai hidup saya. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, iya ya, kadang-kadang kita bisa begitu, seperti Herodes gitu ya. Yang kedua, mereka suka berkata begini, oke, Tuhan Yesus, saya percaya kok Engkau adalah Tuhan. Saya percaya kok Engkau adalah juru selamat gitu ya. Tapi mohon maaf, tolong jangan atur-atur saya. Jangan atur karir saya ya Tuhan. Jangan atur uang saya. Jangan atur relasi saya. Jangan atur tindakan keputusan saya. Sikap dan perbuatan saya. Jangan atur. Bahkan gaya hidup saya. Jangan atur Tuhan. Saya percaya kau Tuhan. Tapi jangan atur semua itu. Kita sedang hidup dalam spirit Herodes. Kalau kita seperti itu. Dalam spiritnya Herodes. Ya, kau boleh jadi Tuhan. Kau boleh jadi raja, tapi jangan atur saya.
Jangan atur seluruh keberadaan saya. Kau sedang menjadikan Yesus musuh dalam hidupmu. Yang terakhir, mereka suka bilang begini, Yesus, kau boleh jadi penolong saya. Nah, ini menarik ya. Kalau soal menolong kita mau. Oke, Yesus, kau boleh jadi penolong saya. Boleh. Tetapi jangan jadi raja, jangan jadi penguasa. Ya, tolong-tolong saja. Waktu saya minta tolong, you tolong, gitu ya. Wah, hebat lah ngomongnya you sama Tuhan Yesus. Kalau saya minta tolong, you mesti tolong. Tapi kalau enggak, you jangan nolong, jangan datang-datang gitu ya. Ini kayak susunan organisasi ya. Ada yang namanya penasehat di atas, lalu di sini adalah pengurus intinya. Penasehat ini di dalam struktur itu dia garis putus-putus. Dia di samping ya. Dia di sini ketua umum, sekum, bendum semua di sini. Dia di samping. Lalu dia ada garis putus-putus. Dia tidak garis lurus, garis tegas. Kalau garis tegas itu namanya garis komando. Jadi kalau ketua umum ngomong apa, A sampai bawah harus A. Lalu di sampingnya ada titik-titik-titik penasehat atau dewan pertimbangan. Nah, mereka ini khusus menasehati gitu. Khusus menasehati. Tapi mereka hanya menasehati kalau diminta. Nangkep ya? Ini kami lagi bingung nih soal ini. Tolong dong tim dewan pertimbangan, tolong dipikirkan. Nanti kasih pendapat. Dan mereka kasih nasihat kalau diminta. Kalau tidak diminta, jangan dikasih nasihat. Itu aturannya. Jadi ada penasihat atau dewan pertimbangan yang nggak tahu diri. Tahu-tahu dia kasih nasihat saja, bikin surat terbuka gitu ya. Wah, kita bilang, mohon maaf, salah prosedur. Kita belum minta kok kamu udah kasih nasihat. Itu kan ada kayak gitu ya. Ya, kita membatasi kewenangan seseorang dengan kewenangan kita. Orang itu sama Tuhan kayak begitu, benar nggak, saudara? Nggak bisa. Oke, kau boleh jadi Tuhan, kau boleh jadi penolong. Itu ya, saya kalau minta baru kau boleh nolong saya. Tapi kalau saya nggak minta, kau jangan menolong saya. Kalau saya masih mampu, kau jangan menolong saya. Ini salah satu ciri orang yang menjadikan Yesus sebagai musuh, saudara. Nah, harusnya yang kita lakukan apa harusnya? Harusnya yang kita kerjakan adalah kita nggak perlu takut dengan kehilangan kendali atas hidup kita. Nggak perlu takut. Ya nggak perlu takut kehilangan jabatan. Nggak perlu takut kehilangan kedudukan. Ya kita juga nggak perlu memusuhi Yesus, menjadikan dia musuh lawan bagi kita. Enggak. Yesus yang lahir itu adalah Allah sendiri. Dia raja di atas segala raja. Justru ketika kau memberikan kesempatan bagi dia, dia menjadi rajamu, penguasamu, pengendali hidupmu. Disitulah kau akan menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat ciri yang kedua. Ciri orang yang memusuhi Kristus yang kedua, atau ciri orang yang menjadikan Yesus musuh dalam hidupnya, yang kedua adalah mereka melihat Yesus sebagai ancaman, bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mengapa Raja Herodes terkejut dan kaget tadi? Sekali lagi ya, rupanya cara pandang Herodes terhadap Yesus itu salah. Cara pandangnya dia lihat Yesus itu sebagai ancaman. Ya, tidak seperti kebanyakan orang Yahudi yang mengharapkan Mesias. Waktu itu orang Yahudi masih positif ya terhadap Yesus, karena mereka belum memberontak ya. Jadi mereka mendengar berita kelahiran Yesus itu, mereka itu, ya ini Mesias yang kita tunggu. Dan dia adalah juru selamat yang akan membebaskan kita dari secara politik, dari militer, secara militer dari penjajahan Romawi. Jadi mereka positif. Nah, cara pandang Herodes beda. Wah, ini ancaman. Orang Yahudi bilang, ini penyelamat. Cara pandangnya berbeda. Jadi, sebagian besar orang Yahudi senang dengan berita itu sebetulnya. Tapi Herodes enggak. Karena dia melihat cara pandang itu, Yesus adalah ancaman. Bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai juru selamat. Bukan sebagai Mesias. Tapi dia melihat ini ancaman secara politik. Jadi Herodes terkejut, dia kaget saudara. Bukan karena surprise. Bukan karena senang, bahagia, sukacita. Bukan. Tapi karena dasarnya adalah permusuhan. Dia nggak suka. Ya, saudara, dalam dunia politik tidak ada yang namanya kawan sejati yang abadi, itu nggak ada. Saudara bisa lihat dalam daya politik yang terjadi di negara kita. Dulu mereka jadi kawan. Besok begitu pilpres, mereka beda
beda jagoan gitu ya. Wah, bisa jadi lawan. Yang sini juga, kamu saling menyerang gitu. Nanti begitu presiden berikutnya jadi teman lagi, saudara. Di dalam dunia politik tuh kayak begitu. Ya kan? Nah, Herodes itu melihat ini seperti itu, saudara. Dia menganggap Yesus itu ancaman. Karena dia belum satu partai dengan Yesus. Ya ini kalau kita mau perlebar begitu ya. Jadi menarik ya. Nah bagaimana dengan zaman sekarang? Saya mau langsung memahami ini di zaman kita. Ada nggak orang yang melihat Yesus sebagai ancaman? Banyak. Banyak. Ya. Pokoknya yang dimana Yesus ditinggikan dan Yesus berkaitan dengan lembaga apa saja di dunia ini pasti dimusuhi dan dianggap ancaman. Menjelang Natal ini saja, berapa banyak gereja yang ditutup, tidak bisa Natal. Kita bisa lihat di YouTube. Terakhir di mana itu? Di Jawa Barat terjadi lagi. Orang lagi bawa Alkitab mau pergi kebaktian Natal. Dihalangi oleh orang-orang agama sebelah. Bagaimana saudara? Saya senang dengan satu ustadz yang ngomong begini. Kenapa sih kita merasa terancam dengan iman orang lain? Biarkanlah orang lain punya imannya, kenapa sih? Kenapa dia lagi punya iman yang begitu kok kita jadi iri, kita jadi marah? Saya pikir sudah ada yang mulai menangkap kebenaran gitu ya. Kenapa? Orang Kristen punya iman begitu? Mohon maaf ada satu lagi mulai berkembang. Tanggal 25 Desember mau dijadikan hari mualaf sedunia. Wah, siap-siap aja. Kita jadi mualaf semua ntar. Ya. Tanggal 25 Desember, saudara, diumumkan. Mau dijadikan hari mualaf. Tapi ada yang bilang, memang gue pikirin. Silakan mau dijadiin. Nggak ada pengaruhnya sama kita. Ya kan? Mau dijadikan hari mualaf kah, mau jadi hari apakah terserah lah. Gitu kan? Jadi banyak orang yang menganggap ya itu tadi. Nah, mengapa mereka menganggap Yesus itu ancaman? Tidak hanya Yesus, nanti Alkitab pun dianggap ancaman, Injil pun dianggap ancaman, gereja pun dianggap ancaman, orang Kristen pun dianggap ancaman. Kenapa? Ternyata itu karena zona nyaman mereka terganggu. Tahu zona nyaman? Saya punya zona nyaman ini kalau menurut saya jadi lupa dari mana itu ya ilmunya. Setiap orang tuh punya privasi sekitar 2 meter, saudara. Ini saya ini 1, 2. Jadi privasi seseorang itu sekitar 2 meter. Dan itu juga privasi itu zona nyaman saya. Kalau ada orang lebih dekat masuk ke dalam area 2 meter saya udah rasa nggak enak. Terlalu dekat. Ya. Nah, di dalam agama, di dalam iman juga begitu, saudara. Mereka merasa kekristenan jadi ancaman karena merasa terganggu zona nyaman mereka, kebebasan mereka rasanya terganggu, gitu ya. Padahal kita nggak mengganggu kan, tapi mereka merasa terganggu. Di sini tidak ada orang Kristen tidak boleh ada ibadah di sini. Padahal ada saja, gitu kan. Jadi zona nyaman mereka terganggu, kebebasan mereka terganggu, ya. Dan mereka akhirnya menolak yang namanya ada kaitan dengan Kristus gitu ya. Dulu saudara, saya pernah kunjungan ke rumah sakit. Saya doakan jemaat di sini yang sakit, ada tirai, ada satu bapak engkau tua di situ yang juga terbaring. Setelah saya doa di sini, waktu saya doa dia sih dengar sebenarnya karena dekat sekali, tidak terlalu ditutup begitu. Setelah doa, lalu saya berpaling ke sebelah, saya bilang, kok apa kabar? Baik, dia sakit apa? Dia kasih tahu, oh asal mana? Oh dia dari Bangka ternyata, di Jakarta saudara. Saya bilang, kok boleh nggak saya berdoa untuk engkau? Doa katanya, iya. Saya doa dalam nama Yesus biar engkau boleh diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga ketenangan lah. Dia bilang, dengan wajah yang jelek. Enggak mau ya? Enggak.
Saya enggak. Kenapa ya? Saya mau doakan kok nggak mau gitu. Saya berheran ya ada orang. Tapi ada agama lain kalau kita doakan malah mau kadang-kadang gitu. Itu kenapa ya? Kadang-kadang saya pikir kenapa ya? Apa dia benci saya? Nggak mungkin. Atau selama ini dia ada pengalaman yang jelek mendengar orang Kristen juga mungkin. Rasa kebebasan dia jadi terganggu, kenyamanan dia terganggu, sehingga dia bilang, enggak, saya nggak mau didoakan. Ya. Dan ini merembet ke semuanya sudah. Bahkan akhirnya ya seluruh orang Kristen itu dianggap ancaman. Bukan hanya Yesus saja. Kamu kalau ngomong Injil, firman Tuhan, Yesus pasti dianggap ancaman hari ini, saudara. Makanya kita memberitakan Injil itu susahnya luar biasa. Kita baru mau pendekatan saja, mau menggiring dikit, wah dia langsung dengar ada istilah yang, makanya ada dulu istilahnya itu demam apa ya, demam Kristen atau apa. Pokoknya dengar istilah Kristen langsung demam, menggigil gitu ya. Nah, pokoknya mereka nggak mau gitu ya. Nah, itu di luar. Tapi ada juga, saudara, orang seperti Herodes yang menganggap Yesus sebagai ancaman, firman sebagai ancaman, Injil sebagai ancaman, di kalangan orang Kristen sendiri. Kok bisa? Iya. Saudara, mereka merasa firman Tuhan itu terlalu keras misalnya. Mereka merasa firman Tuhan itu terlalu menegur dosa mereka. Mereka merasa firman Tuhan itu terlalu menghakimi hidup mereka. Sehingga mereka nggak mau ke gereja lagi. Waduh, ini pendeta khotbah hari ini kayaknya negur saya ini. Pendeta yang nggak pernah tahu dia lagi sedang bergumul apa. Tapi kita merasa tersinggung gitu ya. Karena itu kita bilang nggak mau lagi dengar firman Tuhan, nggak mau lagi namanya Injil, nggak mau lagi dengar yang namanya khotbah, dan nggak mau lagi mendengar yang namanya nama Yesus. Wah, saudara, ini orang yang menganggap Yesus sebagai ancaman, firman-Nya sebagai ancaman, Injilnya sebagai ancaman. Akhirnya kita nggak mau. Atau ya mereka menolak firman Tuhan itu gitu ya, karena mereka merasa terus seperti dikejar-kejar, kebebasan mereka seperti mau dirampas oleh Tuhan, kehendak mereka seperti mau diambil sama Tuhan. Akhirnya mereka bilang, enggak, ini yang saya bilang ada kaitan dengan poin 1 juga. Mereka takut kehilangan kendali atas hidup mereka. Mengerikan, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Harusnya yang terjadi adalah kita jangan memandang Yesus sebagai ancaman. Jangan pernah menganggap Yesus itu ancaman atas kebebasan kita. Yesus itu ancaman atas rasa nyaman kita. Jangan, saudara. Ya, kita mestinya memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru sumber damai sejahtera, sumber sukacita. Gitu ya. Dan kita harus memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita terima Dia, ya justru kita mengalami yang namanya kebebasan sejati. Kita mengalami yang namanya sukacita sejati, rasa damai sejahtera yang sejati. Yang ketiga, ciri orang yang ketiga yang menjadikan Yesus sebagai musuh. Yang ketiga adalah mereka sering memakai agama atau kitab suci untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, mereka sering kali memakai agama atau kitab suci untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, pertama tadi Herodes bilang apa? Silakan selidiki soal anak itu. Kumpulkan ya keterangan tentang dia. Nanti kalau sudah ketemu dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun bisa pergi menyembah dia. Tapi sebelum itu, saudara, dia panggil dulu yang namanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Lalu tanya, di mana Mesias itu dilahirkan? Waktu mereka selidiki, ketemu nubuatan kitab Mika, nubuatan Nabi Mika di kitab Mika. Mereka ketemu di situ, lalu mereka baca, Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci. Jadi isi daripada nubuatan itu yang ditulis oleh Mika, Nabi Mika. Nah, kemudian Herodes tadi tanya si orang Majus itu dengan teliti, lalu dia pesan tadi, ya kalau ketemu nanti kasih tahu saya supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara lihat enggak perbuatan Herodes di sini keterlaluan. Dia sebetulnya punya rencana jahat. Dia punya agenda yang jahat, yang orang enggak tahu. Ahli Taurat enggak tahu, para imam enggak tahu, para Majus enggak tahu, orang Yerusalem semua juga enggak tahu.
Dia punya rancangan yang jahat, rencana yang jahat terhadap Yesus. Dengan cara dia kutip-kutip tuh ayat Alkitab. Sehingga membuat orang yakin dong, wah, dia mau baca dia mau baca kitab sucinya orang Yahudi ya senang dong. Senang. Wah, ini seorang pemimpin yang mau membaca kitab suci kita, kan gitu kan. Nah, saudara, mereka nggak tahu kalau dia sedang menggunakan kitab suci untuk kepentingan diri dia sendiri. Untuk kepentingan rencana jahat dia, saudara. Itu yang orang nggak tahu. Nah, apakah ada orang zaman sekarang seperti itu? Masih ada, saudara, ya. Yang menggunakan agama sebagai untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada. Yang menggunakan kitab suci untuk kepentingan diri. Ada, saudara. Di daerah itu saya sering melihat kalau bupati, calon bupati gitu ya, atau calon gubernur, bahkan calon anggota dewan, waktu Natal Safari istilahnya, ini orang-orang pemerintahan ini ikut Natal, saudara. Waktu mereka Natal, baru disuruh kasih kata sambutan. Padahal mereka agamanya agama sebelah. Tapi bisa kutip ayat Alkitab segala. Wah, jemaat langsung tepuk tangan. Wah, gubernur nih, calon ini luar biasa. Ya, lalu waktu dia kutip ayat Alkitab, dia sedikit mau khotbah juga dikit-dikit, saudara. Jadi orang seneng gitu kan. Saudara bisa lihat nih, orang menggunakan kitab suci dan agama untuk kepentingan sendiri. Banyak lah yang kayak begitu, banyak, saudara. Ini bukan hanya itu saja. Ada yang memakai simbol-simbol agama Kristen untuk apa? Pencitraan diri. Supaya orang pilih dia, supaya orang nanti colok dia, kira-kira begitu ya. Saudara, saya mau kasih tahu satu pengalaman waktu saya masih di Jawa Tengah. Ada seorang agen asuransi yang terkenal di Magelang waktu itu. Dia cerita tentang pengalaman dia. Kebetulan saya diajak untuk ikut pertemuan itu. Dia cerita, waktu dia jadi agen, sekarang dia udah jadi kaya ya, gara-gara agen asuransi itu. Dia cerita, waktu dia mau mengapply orang-orang Pemda di kantor pemerintahan, kantor bupatinya yang ada di Magelang itu, untuk bisa ambil dia punya polis asuransi, dia 2 kali berkunjung ke sana, sudah janjian dan sebagainya. Dia bawa motor, saudara. Waktu dia bawa motor sampai di situ, 2 kali dia disia-siakan, kayak nggak dihormati begitu. Lalu dia putar otak, gimana ya supaya saya bisa diterima? Akhirnya dia sewa satu mobil mewah, saudara. Punya, nggak tahu dia beli sewa di mana, pokoknya dia sewa satu mobil mewah sekali. Jadi waktu mobil itu masuk, wah, satpam security lihat, langsung suruh dia masuk gitu ya. Lalu dia pakai jas, pakai semua. Saya mau ketemu dengan pimpinan kantornya ya, seskap ya, sekretaris kabupaten atau apa namanya itu. Oh iya Pak. Waktu dia sampai, dia pakai jas, lalu kelihatan dia bawa mobil mewah. Wah, langsung mereka kumpul, saudara. Hari itu juga mereka langsung isi polis ratusan yang ambil. Langsung dia naik daun, dapat penghasilan yang luar biasa. Kadang-kadang perlu pencitraan, di dunia sekuler itu begitu ya. Mereka butuh pencitraan untuk golkan sesuatu kan, begitu kan. Mereka perlu nampak seperti orang sukses, padahal dia belum sukses waktu itu. Hanya karena sewa itu mobil mewah, akhirnya dia berhasil untuk dapat begitu banyak yang isi dia punya polis asuransi. Wah, saudara, ini di dunia sekuler begitu. Di dalam dunia kekristenan tidak bisa. Pencitraan itu, mohon maaf ya, pencitraan itu bukan sesuatu yang otentik. Pencitraan itu sesuatu yang, mohon maaf, yang berpura-pura seperti orang Kristen yang baik, tapi bukan orang Kristen yang benar. Ada enggak orang yang seperti ini? Ada, saudara. Ya, mereka pencitraan gitu ya. Ya mohon maaf ya, orang di gereja juga bisa begitu. Rajin pelayanan gitu ya. Ada tujuannya atau untuk dapat pengaruh, untuk dapat dihormati, dipuji orang lain, itu banyak begitu, saudara. Banyak orang seperti itu motivasinya keliru. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan pengaruh,
dihormati, dipuji orang tadi gitu. Saya sudah sering melihat orang-orang seperti ini. Kalau nggak dihormati suatu saat dia ngamuk, dia marah, dia tersinggung. Kalau nggak dipuji suatu saat, wah dia rasa hampa, dia rasa nggak berguna. Pokoknya dia hidup, pelayanan dia selama ini berdasarkan pujian orang. Kalau orang memuji dia, wah dia rasa menikmati, puas rasanya pelayanan. Padahal kepuasan itu karena pujian orang, dan itu adalah kepuasan yang palsu. Kan tidak selamanya kita akan dipuji, dihormati orang. Kita melayani, mungkin nggak dihargai orang, mungkin justru akan dikritik orang, dicemooh oleh orang. Tapi rasa sakit itulah justru arti pelayanan yang sebenarnya. Herodes menggunakan semua itu untuk cara-cara yang di mana dia bisa tetap bertahan. Ya, mari jangan pernah menggunakan, apalagi untuk membenarkan diri, apalagi untuk membela dosa kita gitu ya. Kan banyak tuh. Jangankan jemaat ya, ini ada pendeta juga gitu ya. Ketika dia udah ketangkap basah karena dosanya gitu, di mimbar dia bisa membela diri dengan ayat firman Tuhan, saudara. Ya kan? Pernah dulu ada satu pendeta muda di karismatik itu ngomong apa? Persembahan harus dikirim segera. Jam 1 sudah harus masuk ke rekening gitu ya. Wah, itu persembahan persepuluhan tuh pokoknya kayak lebih serem daripada pajak gitu ya. Diomonginnya begitu kepada jemaahnya. Akhirnya heboh lah di sana sini di Jakarta gitu ya. Tapi dia membela diri hebat. Dia bilang, macam-macam pembelaan dia. Dan orang seperti ya sudahlah, akhirnya dia berhenti jadi pendeta. Saudara, enggak hanya anggota jemaat, hamba Tuhan pun juga bisa menggunakan agama, menggunakan kitab suci untuk membela dirinya, kepentingan dirinya. Kemudian mempelintir ayat-ayat Alkitab. Wah, ini ngeri sekali, saudara. Jangan sampai ya kita mempelintir ayat-ayat Alkitab demi pengajaran kita. Padahal di dalam 2 Timotius berkata apa? Ya, semua firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik orang dalam kebenaran. Bukan dipelintir untuk dipakai membela diri kita, bukan. Harusnya untuk mengajar kita dan sebagainya. Jadi ini yang menarik ya, yang penting untuk kita pahami bagaimana Tuhan bisa memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh belajar dari pengalaman seorang raja yang jahat. Raja Herodes yang ketika mendengar Kristus lahir, ia melihat itu sebagai ancaman. Dia melihat itu sebagai musuh dan lawannya. Sehingga dia memusuhi Yesus. Dia menjadikan Yesus sebagai musuh dalam hidupnya. Dia justru mencari kesempatan untuk membunuh dan melawan Yesus. Tuhan, Herodes sudah lama tidak ada. Tapi spirit Herodes yang jahat ini masih bisa hidup di antara kami. Tuhan, ampuni kami. Mungkin kami nggak sadar kalau kami sedang memusuhi Engkau. Sehingga kelahiran Yesus, perayaan Natal kami terasa hampa. Perayaan Natal kami terasa kosong. Rasanya tidak ada kehidupan di dalamnya. Apakah Natal yang salah atau Kristus yang lahir yang salah? Atau diri kami yang masih berseberangan dengan Yesus. Yang masih menganggap Yesus boleh jadi Tuhan, boleh jadi juru selamat, tapi tidak boleh mengambil kendali hidup kami. Tidak boleh menggantikan kami sebagai raja atas diri kami sendiri. Ampuni Tuhan. Biarlah hari ini, hari-hari di akhir tahun ini, kami makin dicerdaskan, kami semakin diajarkan bagaimana kami berinteraksi dengan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Melalui peristiwa-peristiwa perayaan-perayaan Natal yang kami masih ikuti sampai hari ini. Siapkan hati kami untuk tanggal 25 nanti, dan kami juga terus menikmati bagaimana Tuhan mengajar kami. Inilah doa kami Tuhan atas firman-Mu, kami mengucap